semacam apa ini? Katanya di Wuhan ada virus yang mengerikan, namanya corona. Orang-orang di sana bergelimpangan mati, tidak ada yang berani keluar. Semuanya di sana kota mati. Alah, semua itu hanya bohong. Aku tidak percaya itu semua. Aku tak percaya itu semua. Aku baru percaya jika aku melihat langsung apa yang kamu katakan tadi itu. Virus itu tidak ada. Semua itu bohong. Apa kamu takut sama virus corona? Apa kamu takut sama virus corona? Apa kamu percaya sama virus corona itu? Di sini lebih banyak virus yang jauh lebih mengerikan daripada virus corona. Ada TBC, ada tipes, ada virus demam berdarah, ada lainnya banyak sekali. Kita tidak perlu takut. Kita sudah terbiasa hidup dengan virus yang jauh lebih mengerikan. Aku jamin virus itu tidak akan berani masuk ke kampung kita. Semua itu hanya lelucon konspirasi global. Sudahlah, tidak usah dipikirkan lagi. Tidak usah dipikirkan lagi. Ingat, tidak usah dipikirkan lagi. Kita santai saja. Gak usah digubris omongan mereka. Begitu kata mereka yang terlalu sombong dengan kebodohannya. Maret tahun 2020 menjadi sebuah bulan dan tahun yang tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah kehidupan manusia. Berita tentang virus corona yang berasal dari negeri Wuhan sudah sampai di kampung Kliwir Ijo. Aku yang tidak terlalu memahami tentang esensi dan bahaya virus corona itu, yang katanya mematikan itu, membuatku sedikit sembrono dalam aktivitas keseharianku. Entah karena aku yang tidak terlalu peduli, atau memang sosialisasi pemerintah terkesan sporadis dan absurd, membuatku aduh terhadap keberadaan virus itu. Virus sialan itu benar-benar datang. Virus itu tidak hanya membungkam mulut kaco yang bau itu. Virus itu juga membuat sensitivitas karakter luhur kemanusiaan meluntur. Berbagai diskriminasi tak berdasar hadir di tengah masyarakat. Corona, isolasi, nafas panjang, usir dia. Suasana semakin tak terkendali. Sedikit demam langsung diisolasi. Sedikit batuk langsung dicurigai. Sedikit flu langsung dijemput
tim kesehatan semua serba isolasi. Bahkan bapakku seorang mantri Parubaya yang meninggal karena kelelahan pun ditolak jenazahnya oleh warga yang membabi buta menuduh bapak terpapar virus corona. Jangan sampai dikubur di sini, nanti nulari warga. Pergi, buang saja ke laut, bakar saja mayatnya. Saya mohon perbolehkan jenazah bapak saya ini dikubur di sini. Bapak saya bukan tertular corona, ini buktinya. Sambil mensodorkan bukti laporan dari rumah sakit, aku memelas kasihan kepada warga desa yang membabi buta itu. Pokoknya bapakmu itu corona, titik. Bapakmu itu kerja di rumah sakit, Le. Jadi wajar kalau kena corona. Jangan sampai loh jenazah bapakmu itu jadi awal bencana di desa ini. Usir! Ketakutan ternyata membuat karakter mereka berubah. Orang yang biasanya baik menjadi jahat. Akhirnya jenazah bapak terpaksa dikubur di tempat yang jauh dari rumah. Tanpa iringan doa, tanpa pelayat, tanpa bela sungkawa, tanpa menghibur lara, dan tanpa salam perpisahan dari keluarga. Jangan dekat-dekat si Jo, Bu. Itu anaknya bapak yang kemarin mati itu loh, Pak Mantri yang mati terpapar corona kemarin. Hati-hati ketularan loh. Pasti dia juga membawa virus. Kan dia anaknya. Amit-amit dah kena virus kayak corona itu. Sana. Enggak, Bu. Ayah saya meninggal karena kelelahan. Saya juga sudah dikarantina dan hasilnya negatif, Bu. Aku berusaha membela bapak. Kamu itu dibilangin kok ngeyel. Tetap saja virusnya tidak hilang dari tubuhmu itu. Karantina dia. Kurung dia dan keluarganya. Seret dia dan keluarganya dari desa ini. Setuju. Penderitaan semakin berat kala diskriminasi tanpa dasar terus saja menyerang keluargaku. Pandangan benci dan jijik terus saja berlangsung, entah apa salahku kepada mereka. Dalam pengungsianku, aku melihat kebosanan akibat virus sialan itu juga membuat mereka untuk berperilaku lebih konyol. Katanya takut corona, tapi mereka memaksakan diri keluar rumah berdesak-desakan. Dalam kerumunan menerjang anjuran para ahli, hanya sekedar untuk membeli baju lebaran. Tragisnya, uang yang mereka buat beli baju itu adalah uang gabungan dari hasil jual beras dan uang bantuan dari pemerintah untuk makan sehari-hari. PSBB berdampak pada kenaikan angka kehamilan hingga lebih dari
400.000 tak direncanakan. Konyol. Ada juga segerombolan pasien positif corona yang lari dari isolasi karena takut orang-orang mengira jika dia positif corona. Lawong mereka itu positif corona kok gak mau dibilang positif corona. Konyol. Mana pasienku? Mana pasienku? Mana pasienku? Cari mereka sampai ketemu. Kumpulkan semua warga untuk mencari mereka. Cepat, kata dokter kebingungan mencari pasien yang kabur. Itu mereka. Tangkap dia, tangkap mereka, ayo tangkap, kata seorang warga. Jangan tangkap dulu, nanti kamu ketularan corona lo, mau? Biar Pak Polisi saja yang menangkapnya, kata warga lainnya yang mengingatkan. Enggak, kata polisi sambil mengelek-gelekkan kepala. Ini bukan sekedar tugas saya, tapi ini soal hidup dan mati. Biar Pak dokter saya yang mati. Salah. Maksudnya biar dokter saja yang menangkap mereka, kata Pak Polisi. Kami tidak peduli. Pokoknya kamu harus mengatasinya. Kini kehidupan baru telah tiba. Mereka bersepakat meniadakan badai yang masih bergemuruh. Tidak perlu ada sorak-sorai gembira, karena memang tidak ada yang bisa dirayakan. Dia tidak pergi, tetapi kita yang harus terpaksa berdampingan dengannya. Selamat datang di kehidupan yang baru. Siapa yang kuat akan selamat. Siapa yang lemah akan punah. Tidak perlu sorak-sorai gembira, karena memang tidak ada yang bisa dirayakan. Badai masih bergemuruh, gelombang masih mungkin datang lebih besar daripada saat ini. Selamat datang di kehidupan yang baru. Siapa yang kuat akan sehat dan siapa yang lemah akan punah. Kebodohan dan kesembronoan serta kecongkakan segelintir orang bisa menjadi penyebab malapetaka bagi banyak orang. Selamat datang di kehidupan yang baru. Aku hanya berdoa semoga rasa kemanusiaan yang perlahan menghilang kembali. Kepekaan tembang rasa yang semakin meluntur memulih. Budaya luhur yang mulai memudar kembali memekat. Budaya Anjang Sono dan silaturahmi yang sementara dihilangkan kembali hadir menenteramkan sisi kemanusiaan kami. Selamat datang di kehidupan yang baru. Dunia yang berpotensi penuh dengan prasangka. Kita hanya perlu menebar pesan kasih dan cinta dalam kelangsungan di kehidupan yang baru ini.